Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru agama senusantara, bertemu lagi dengan saya Ibu Evi Suryaningrum SPDI. Saya pengajar di SD Negeri 12 Tiumang, tepatnya Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Kali ini saya akan membagikan tutorial penilaian AKPAI digital. Baik, Bapak dan Ibu, untuk memanfaatkan aplikasi penilaian AKPAI digital, terlebih dahulu Bapak dan Ibu harus memiliki akun penilaian AKPAI digital ini, karena akun inilah yang akan kita Bapak dan Ibu bisa mengakses lewat web browser dengan membuka web browser dan menulis modul AKPAI digital ORG. Lalu nanti Bapak dan Ibu akan dipandu untuk ke halaman login dan memasukkan email dan password dari email dan password yang kita gunakan ketika kita mendaftar pada KTA AKPAI digital. Kalau Bapak Ibu menggunakan handphone, Bapak Ibu bisa terlebih dahulu masuk ke halaman Play Store. Nah, ketika kita sampai di halaman Play Store, kita di sini menuliskan penilaian AKPAI digital. Yang tanda biru ini ya, Bapak dan Ibu. Karena di sini saya sudah mempunyai aplikasi penilaian AKPAI digital, maka perintahnya adalah buka. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai aplikasi, kemudian Bapak dan Ibu akan dipandu untuk install dan ikuti langkahnya sampai selesai. Jadi di sini kita buka saja. Nah, ini dia tampilan dari penilaian AKPAI digital kita. Ini adalah soal-soal yang sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu guru agama senusantara. Nah, Bapak dan Ibu, di menu beranda ini kita mempelajari terlebih dahulu supaya kita lebih memahami apa saja yang terdapat pada menu beranda ini. Pada bagian atas ini ada menu lonceng. Menu lonceng ini adalah pemberitahuan kepada kita bahwa soal kita sudah dikerjakan oleh siswa, kapan, dan siapa saja yang sudah mengerjakan. Ini adalah notifikasi atau pemberitahuan. Kemudian yang di sebelahnya lagi ini melihat jumlah teman-teman kita yang sudah membuat soal. Sudah banyak jumlahnya. Kemudian di bagian bawahnya ada butir soal. Butir soal itu berisi tentang soal-soal yang sudah kita buat dan yang akan kita gunakan atau bisa kita gunakan nanti pada paket soal atau rakit soal. Nah, filter ini masih dalam konstruksi, belum bisa kita gunakan ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk lebih baiknya lagi penilaian AKPAI digital kita, memang perlu adanya inovasi-inovasi dalam aplikasi ini. Dan ini filter masih dalam proses konstruksi. Insya Allah kalau sudah kita bisa gunakan, lebih baik lagi ke depannya dan lebih bermanfaat. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja. Setelah menu beranda, di sebelah menu beranda ini ada tanda plus atau tanda tambah. Kita klik saja. Ini adalah cara untuk membuat soal. Di sebelahnya ada tanda plus lagi yang lebih kecil. Ini adalah menu rakit soal. Nah, rakit soal ini berisi dari soal-soal yang sudah kita rakit, yang bisa kita gunakan baik untuk penilaian harian ataupun penilaian mid ataupun penilaian semester.
nanti akan kita pelajari Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Di sebelahnya ini adalah menu hasil. Hasil dari soal-soal yang sudah kita buat, yang sudah dikerjakan oleh siswa-siswi kita. Di sebelahnya lagi ini baru menu profil kita. Nah, ini sudah dikerjakan. Saya sudah membuat soal. Ini di sini ada nama saya, ada nomor keanggotaan saya. Nah, kembali lagi Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu ingin mengedit dari menu profil kita ini, kita bisa mengeditnya pada KTA Akpai Digital. Karena pada menu penilaian Akpai siswa tidak disediakan untuk kita mengedit. Jadi kita mengedit di menu KTA Akpai Digital. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita sudah mempelajari dan kita sudah mengetahui menu-menu apa saja yang terdapat pada penilaian Akpai Digital. Bapak dan Ibu, kita sudah mempelajari menu-menu yang terdapat pada penilaian Akpai Digital. Sekarang kita lanjut saja dalam membuat butir soal. Nah, di sini ada beberapa menu, ada isi, ada buat, dan ada finish. Yang perlu kita lakukan yang pertama adalah kita membuat kelas terlebih dahulu. Bapak dan Ibu ingin membuat soal pada kelas berapa? Kali ini kita contohkan, kita cobakan kelas 4 SD. Nah, kemudian kompetensi ini harus kita isi. Bapak dan Ibu bisa memilih, ada level 1, level 2, level 3, ada juga penilaian keterampilan dan ada juga penilaian sikap. Kita coba level 1. Nah, kemudian di bawahnya Bapak dan Ibu, ini ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini coba kita isi tentang memahami Asmaul Husna. Kemudian materinya Asmaul Husna. Indikatornya siswa mampu Asmaul Husna. Kalau sudah selesai Bapak dan Ibu, kita lanjut. Nah, di lanjut ini kita bisa mengklik butir soal. Di sini disajikan, Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk membuat soal pilihan ganda ataupun soal uraian ataupun soal jawaban singkat. Kita coba saja pilihan dan Ibu. Pada menu buat soal, bisa kita mengetik sendiri apa soal yang akan kita bagikan kepada siswa, tapi boleh juga Bapak dan Ibu sudah menyiapkan di Word, tinggal copy paste saja supaya lebih cepat. Ini sudah kita tempelkan Bapak dan Ibu. Ini selanjutnya kita tambah lagi dengan menambah butir soal. Pilihan ganda, soal nomor 2. Kopikan. Ini tinggal kita pindahkan, tempel. Kita bikinkan yang A-nya 99. Kita tambah butir jawaban 98. Tambah butir jawaban lagi 97. Dan yang D kita tambahkan 96. Nah, apabila sudah selesai Bapak dan Ibu, menurut kita cukup 2 saja kita buat soal, maka langkah selanjutnya adalah lanjut. Nah, sudah selesai Bapak Ibu, coba kita refresh, lalu muncullah soal yang sudah kita buat. Soal kelas 4 SD dengan kualitas soal lots dan
pada bentuk soal pilihan ganda. Bapak dan Ibu, sekarang kita lanjutkan cara membuat rakit soal supaya soal bisa kita ujikan kepada siswa. Pada rakit soal, kita pilih terlebih dahulu soal kelas berapa yang akan kita buat. Kita contohkan kelas 4 SD. Kemudian kompetensinya kita isi kompetensi pengetahuan. Nama kegiatannya kita coba buat penilaian harian. Kemudian topiknya adalah Asmaul Husna. Nah, tahun pelajaran ini sudah otomatis terisi ya Bapak dan Ibu. Semesternya semester Gasal. Lalu kita klik lanjut. Nah, di sini soal masih kosong, silahkan klik tambah soal. Kita klik tambah soal Bapak dan Ibu. Ketika kita akan merakit soal, kita bisa menggunakan atau melihat dari soal yang sudah kita buat sendiri, atau kita bisa mengambil dari butir soal yang sudah teman-teman kita bikin. Coba saya tambahkan di sini, pilih soal punya saya. Nah, di sini terlihat Bapak dan Ibu ya, berhasil ditambahkan ke rakit soal. Jadi dengan melihat punya saya tadi yang sudah kita bikin pada butir soal, bisa kita gunakan pada rakit soal. Nah, Bapak dan Ibu, kalau dirasa sudah cukup, kita klik lanjut. Kita bisa melihat, nah ini soal-soal yang sudah kita buat. Tetapi Bapak dan Ibu, kalau kita melihat dari soal yang sudah teman kita buat, kita tidak bisa mengedit jawabannya ataupun soalnya. Itu perbedaannya dengan soal yang sudah kita buat sendiri. Kalau yang soal sudah kita buat sendiri, kita merasa jawabannya kurang pas, bisa kita menggantinya. Tapi kalau kita menggunakan soal dari teman kita tidak bisa mengeditnya. Itu kekurangannya Bapak dan Ibu. Sesudah ini, kalau sudah selesai, kita klik lanjut. Nah, ketika soal kita akan diterbitkan, nah, ini berhasil Bapak dan Ibu, soal kita diterbitkan. Sekarang kita menunggu sebentar. Kita tunggu refreshnya Bapak dan Ibu. Nah, paket soal kita sudah muncul pada aplikasi penilaian digital. Kemudian apabila paket soal kita sudah muncul, kita ambil posisi titik 3 di sebelah dari profil kita. Nah, di sini ada perintah untuk edit apabila kita mau mengedit, ada delete apabila kita mau menghapus, dan ada unduh apabila kita mau menyimpannya. Ada perintah untuk bagikan ke siswa. Coba kita bagikan ke siswa. Nah, ketika dibagikan ke siswa, di sini ada perintah untuk aktifkan untuk set timer untuk mengerjakan. Jadi ketika ini kita klik, kita bisa menyediakan waktu, kira-kira siswa bisa mengerjakan tugas berapa menit. Kita cobakan di sini 30 menit. Kemudian yang di bawahnya adalah aktifkan tanggal berlaku untuk soal, seperti ketika Anda ingin membuat soal ujian yang hanya bisa diisi atau dibuka pada hari dan jam tertentu. Kalau kita menginginkan ini, boleh Bapak dan Ibu kita pilih tanggal dan waktunya. Kita cobakan tanggalnya hari ini saja. Jamnya jam 9. Jam 10. Kemudian jam 10 tepat lah kita usahakan. Nah, sampai selesainya sampai kapan? Coba kita kasih waktu kan cuma 30 menit, berarti jam 10.30. Nah, kalau ini sudah selesai, yang bagian bawahnya adalah aktifkan untuk mengunci soal. Ini berguna ketika siswa mencari jawaban dan belum menemukan, dia akan keluar dari aplikasi,
Nanti ketika dia akan masuk kembali, dia harus masuk menggunakan kunci penilaian yang kita bagikan atau kode penilaian yang kita bagikan. Yang mudah diingat saja ya Bapak dan Ibu. Kelasnya tadi kelas 4. Kemudian kita tulis sesuatu untuk murid. Kerjakan yang lebih mudah terlebih dahulu. Baik, Bapak dan Ibu, yang dilakukan selanjutnya adalah bagikan. Nah, di sini muncul mengenai kode soal. Yang kode soal inilah ketika kita okekan akan muncul di hasil. Nah, ini dia Bapak dan Ibu, muncul di hasil. Kode soal inilah yang akan kita bagikan ke siswa pada aplikasi siswa. Jadi kode ini di-copy, dimasukkan kepada aplikasi siswa. Ketika di enter maka muncul perintah untuk mengerjakan. Nah Bapak dan Ibu, setelah dari menu hasil, kita lanjutkan ke sebelahnya adalah menu profile. Pada profile ini terlihat paket soal dan butir soal yang sudah kita buat. Di bagian atasnya ada nama, kemudian ada nomor keanggotaan pada KTA Akpai Digital. Dan ketika kita mau mengedit profil ini kita mengeditnya pada KTA Akpai Digital. Baik Bapak dan Ibu, itu adalah tutorial dari penilaian Akpai Digital. Semoga dengan adanya tutorial ini Bapak dan Ibu guru semakin semangat dalam pembuatan butir soal maupun paket soal, sehingga semakin banyak juga siswa-siswa kita akan mendapatkan soal dan bisa mengerjakannya. Terima kasih atas segala perhatian. Bertemu lagi dalam tutorial-tutorial selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.